Semua orang mengangguk saat mendengar kata-kata Xiaoyan ini. Karena mereka telah mengambil buah asal naga Phoenix, tidak ada lagi artinya yang tersisa di sini. Melihat bahwa tidak ada yang keberatan, Xiaoyan sekali lagi melirik ke dataran ini, di mana Phoenix surga kuno dan naga Void kuno telah mati. Jari-jarinya menekan platform batu dan tubuhnya muncul di samping penghalang spiritual binatang itu. Xian di samping secara acak menarik garis retak dengan tangannya dan kelompok Xiaoyan bergegas keluar melalui celah tersebut. Cahaya keemasan bersinar di dalam hutan. Beberapa sosok muncul entah dari mana. Douqi segera melonjak dari tubuh mereka setelah mereka muncul. Douqi hanya ditarik setelah mereka gagal merasakan perubahan tak terduga di sekitar mereka. Orang-orang itu sudah melarikan diri sebelumnya. Sepertinya orang tua itu terluka parah. Xiaoyan menghela nafas lega saat melihat hutan kosong saat dia tertawa. Iya. Dokter peri kecil dan yang lainnya juga mengangguk. Mata mereka menyapu sekitar tempat itu dan samar-samar mereka bisa mendengar suara dari beberapa pertempuran hebat dan raungan binatang buas yang ditransmisikan dari dalam hutan ini. Itu mungkin disebabkan oleh mereka yang menerobos masuk untuk mencari harta karun. Ayo tinggalkan tempat ini dulu. Keributan menjadi semakin besar. Cepat atau lambat itu akan mengganggu magical beast yang kuat di bagian dalam hutan. Hal-hal akan merepotkan jika kita akhirnya terjerat di dalamnya. Xiaoyan tidak tinggal lebih lama lagi setelah mengucapkan kata-kata itu. Tubuhnya bergerak dan melintas menuju jalur yang telah mereka ambil sebelumnya. Xian dan yang lainnya dengan cepat mengikuti di belakangnya. Kelompok Xiaoyan telah bertemu dengan cukup banyak pencari harta karun yang kuat di sepanjang jalan saat mereka terbang. Orang-orang ini merasa agak terkejut dengan tindakan kelompok Xiaoyan yang bergegas keluar hutan. Mata beberapa dari mereka yang berhati-hati berkedip ketika mereka melihat kelompok Xiaoyan bergegas keluar dari bagian dalam hutan. Hati mereka sepertinya memikirkan sesuatu. Namun, karena barisan kelompok Xiaoyan, mereka tidak punya pilihan selain menarik pikiran buruk di dalam hati mereka. Kelompok Xiaoyan bergegas menuju ke arah mereka berasal. Mereka bertemu dengan cukup banyak mata di sepanjang jalan tetapi tidak terhalang. Oleh karena itu, setelah sekitar 20 menit atau lebih, kelompok Xiaoyan sekali lagi muncul di pintu batu tempat mereka masuk sebelumnya. Selama perjalanan mereka keluar dari tempat itu, kelompok Xiaoyan tidak menemukan jejak kelompok Feng King Er. Sepertinya mereka telah pergi dengan cara lain. Ini menyebabkan Xiaoyan merasa menyesal. Pada saat ini, yang terakhir akhirnya memasuki kondisi lemah karena cedera pria tua berjubah hitam itu. Itu adalah kesempatan yang baik untuk memukuli seekor anjing saat tumbang. Gemuruh. Setelah perlahan membuka pintu batu, kelompok Xiaoyan sekali lagi melirik hutan kuno di belakang mereka. Mereka samar-samar bisa merasakan aura yang sangat ganas menjadi semakin kuat. Tampaknya beberapa orang yang tidak beruntung telah menerobos ke wilayah beberapa keberadaan yang sangat kuat. Kelompok Xiaoyan dengan cepat pergi sambil diam-diam mengasihani orang-orang yang tidak beruntung ini. Setelah itu, mereka menutup pintu dengan rapat. Semua orang melihat ke pintu batu yang tertutup rapat di dalam koridor yang luas. Setelah itu, mereka melihat koridor yang sudah berantakan ini dan kamar-kamar di kedua sisi. Mereka tanpa sadar tersenyum pahit dan menggelengkan kepala. Orang-orang ini terlalu biadab. Kemana kita harus pergi sekarang? Mata dokter peri kecil melihat ke arah Xiaoyan dan bertanya. Mari berjalan ke dalam. Harta karun yang sebenarnya seharusnya berada di tengah balai besar. Xiaoyan merenung sedikit. Setelah itu, dia menemukan arah mereka dan dengan cepat berjalan menuju koridor lain. Xian dan yang lainnya buru-buru mengikuti saat melihat ini. Koridor ini jelas telah dicuci dengan kasar sekali selama kelompok Xiaoyan memasuki hutan kuno. Lingkungan sekitar tidak hanya massa yang lengkap tetapi kamar-kamar yang awalnya bersih itu juga telah dihancurkan sampai menjadi seperti reruntuhan. Itu menyebabkan seseorang terus menggelengkan kepalanya saat melihat mereka. Setelah melihat bahwa jalannya sudah rusak hingga sedemikian rupa, kelompok Xiaoyan juga tidak lagi tertarik untuk terus memandangi mereka. Mereka meningkatkan kecepatan mereka dan bergegas menuju tengah balai besar.
Xiao Yan juga telah bertemu dengan cukup banyak kelompok yang mencari harta karun di mana-mana selama mereka bergegas lewat. Hal yang menyebabkan Xiao Yan merasa sedikit aneh adalah bahwa orang-orang ini sepertinya sedang terburu-buru menuju ke arah tertentu. Sebuah pikiran juga terlintas di hati kelompok Xiao Yan ketika mereka melihat adegan ini. Mereka bertukar pandang dan mengangguk sedikit sebelum mengikuti kelompok ini. Pil obatnya. Xiao Yan tiba-tiba mengendus aroma yang akrab setelah mengikuti kelompok ini melalui beberapa koridor. Sebuah pikiran terlintas dalam hatinya saat dia dengan lembut berkata, selain itu, ini adalah aroma pil obat yang sangat kaya. Tampaknya harus ada cukup banyak pil obat. Jika saya menebak dengan benar, itu harus menjadi ruang pil yang menyimpan pil obat. Oh! Hati semua orang tertarik ketika mendengar kata, pil obat. Pil obat akan selalu memiliki daya pikat yang besar di dunia ini. Selain itu, pil obat di tempat ini ditinggalkan oleh seorang elit Dousheng. Daya pikat itu berlipat ganda. Ayo pergi. Saya juga cukup penasaran dengan pil obat kuno ini. Ini adalah kesempatan yang bagus untuk melihatnya. Xiao Yan sadar bahwa semua orang tertarik setelah melihat ekspresi mereka. Dia langsung tertawa saat jari-jari kakinya menginjak tanah. Kecepatannya tiba-tiba meningkat dan dia menyusul kelompok di depan dalam beberapa saat. Dokter peri kecil dan yang lainnya juga mengaktifkan kecepatan maksimum mereka di belakang Xiao Yan. Semua orang tampaknya menjadi pekerja keras di bawah daya pikat pil obat kuno. Koridor di dalam balai besar itu seperti labirin. Namun, beruntung Xiao Yan mengandalkan aroma pil obat. Setelah menghabiskan lebih dari selusin menit, mereka akhirnya mulai melambat secara bertahap. Sebuah bangunan yang dipenuhi dengan aura kuno berdiri di depan mereka. Dua kata besar yang megah hadir di atas gedung. Balai Pil. Xiao Yan dengan lembut membacanya di mulutnya. Matanya beralih ke bawah. Pada saat ini, balai pil ini sudah ditemukan. Secara samar-samar orang bisa melihat cukup banyak sosok manusia yang mencari-cari di mana-mana. Ayo pergi. Xiao Yan memberi isyarat dan merupakan orang pertama yang memasuki gedung luas ini. Kisah pertama balai pil ini sangat berantakan. Banyak sosok manusia yang dengan barbar menerobos masuk ke ruang penyulingan pil itu seperti bandit, menjarah segalanya. Kadang-kadang, pertempuran yang sangat intens akan meletus saat mereka memperebutkan pil obat. Mata Xiao Yan secara acak menyapu cerita pertama ini sebelum kehilangan minat. Dia melambaikan tangannya dan bergegas ke bagian dalam balai pil. Setelah menemukan tangga yang mencapai tingkat atas, dia langsung menuju ke lantai 2. Ekspresi dokter peri kecil berubah sedikit ketika mereka memasuki cerita kedua. Dia dengan lembut berkata, Xiao Yan, kamu harus memberi semua orang penawar jika kamu memilikinya. Ada racun di udara di sini. Kelompok Xiao Yan terkejut setelah mendengar kata-kata dokter peri kecil. Mereka menarik napas beberapa kali dan benar-benar merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Pantas saja cerita kedua ini memiliki lebih sedikit orang. Sepertinya sudah ada orang yang tertangkap olehnya. Mata Xiao Yan menyapu tempat itu dan segera berhenti di beberapa mayat di tempat yang jauh. Dari kelihatannya, mereka jelas adalah beberapa orang yang sayangnya diracun sampai mati. Xiao Yan mengeluarkan beberapa penawar yang biasanya dia saring dari cincin penyimpanannya. Dia membagikannya kepada semua orang untuk dikonsumsi. Baru kemudian dia berkata, ada 3 cerita di balai pil ini. Ini hanyalah cerita kedua. Sepertinya harta karun sebenarnya ada di cerita ketiga. Namun, karena cerita kedua memiliki udara yang beracun, sepertinya cerita ketiga tidak akan terlalu damai. Setiap orang harus berhati-hati. Semua orang mengangguk setelah mendengar pengingat Xiao Yan. Hanya dokter peri kecil yang meringkuk dan tersenyum. Karena memiliki tubuh racun yang menyedihkan, hal yang paling tidak dia takuti adalah racun. Setelah kelompok melakukan pencarian singkat di tingkat kedua, mereka hanya menemukan beberapa pil obat yang tidak berkadar tinggi. Kemungkinan orang lain telah meminum pil obat sebelum mereka. Setelah gagal mendapatkan hadiah tak terduga meski mencari sebentar, kelompok Xiao Yan hanya bisa menyerah. Mereka menemukan jalan menuju cerita ketiga, saling mengingatkan sebelum memasukinya.
Cerita ketiga dari Balai Pil ini sangat luas. Ada berbagai ruang pil dengan ukuran berbeda yang memenuhi area di sekitarnya. Entah itu dalam hal dekorasi atau kemegahan, itu jauh dari apa yang bisa dibandingkan dengan dua cerita di bawah ini. Udara beracun di sini sangat padat. Apalagi bisa mengikis douki di dalam tubuh seseorang. Hati-hati. Dokter peri kecil paling sensitif terhadap racun. Dia merasakan bahwa udara bercampur dengan racun yang kuat ketika dia tiba. Segera, dia mengeluarkan pengingat. Semua orang mengangguk setelah mendengar ini. Mata mereka melihat sekeliling mereka. Masih mungkin untuk melihat beberapa sosok manusia di cerita ketiga ini. Aura orang-orang ini semuanya cukup kuat. Yang terlemah juga ada di kelas Douzong. Tentu saja, jika mereka tidak memiliki kemampuan kecil ini, kemungkinan menerobos ke lantai 3 hanya akan berakhir dengan mereka mencari kematian. Kelompok Xiaoyan, yang tiba-tiba memasuki tempat ini, tidak diragukan lagi juga menarik banyak perhatian. Namun, tidak ada yang berinisiatif untuk datang dan mengobrol dengan mereka. Semua orang di sini berhati-hati satu sama lain. Aku ingin tahu, apakah cerita ketiga memiliki pil obat tingkat 9 yang legendaris? Jika ya, itu akan sangat gila. Mata Tianhuo Zunze menyapu kamar pil di sekitarnya saat dia tertawa. Sepertinya tidak mungkin untuk memiliki pil obat tingkat 9. Pil obat tingkat itu kemungkinan juga sangat langka bagi seorang elit Dousheng. Xiaoyan tersenyum. Dia secara acak menemukan ruang pil yang belum pernah dikunjungi siapapun dan perlahan masuk. Ukuran kamar pil ini cukup besar. Dikarenakan belum dikunjungi oleh orang lain, masih tampil cukup rapi dan rapi. Setelah Xiaoyan menggeledah tempat itu, dia menemukan formula obat kuno. Dia melihatnya sekilas sebelum menyimpannya di cincin penyimpanannya. Saat ini, tidak ada waktu untuk mempelajari hal-hal tersebut secara detail. Selain ramuan obat ini, ada juga sebotol pil obat yang belum dibuka. Dari aroma pil yang secara samar-samar merembes keluar, sepertinya pil obat tingkat 7. Namun, tidak ada catatan tentang pengaruhnya terhadapnya. Xiaoyan juga tidak bisa merasakannya dalam waktu sesingkat itu. Setelah menyelesaikan pencarian ruang pil ini, kelompok Xiaoyan sekali lagi mengubah target mereka dan memasuki 8 kamar pil satu demi satu. Meskipun mereka tidak mendapatkan banyak kejutan, mereka dapat dianggap telah memperoleh sesuatu. Selain itu, beberapa formula obat kuno juga cocok untuk Xiaoyan. Bagi seorang alkemis seperti dia, formula obat terkadang jauh lebih berharga daripada pil obat. Berderak. Kelompok Xiaoyan sekali lagi membuka ruang pil yang berdiri di sudut. Matanya menyapu sekelilingnya dan alisnya sedikit dirajut. Dibandingkan dengan ruangan pil lainnya, tempat ini tidak diragukan lagi jauh lebih sempit. Apalagi dari tampangnya yang terlihat berantakan ini, sepertinya sudah dikunjungi oleh orang lain. Ayo pergi. Xiaoyan kehilangan minatnya setelah matanya menyapu interior. Dia melambaikan tangannya dan baru saja hendak berbalik dan pergi ketika sesosok kulit putih tiba-tiba bergegas melewati ruang pil yang berantakan. Munculnya sosok kulit putih yang tiba-tiba juga menyebabkan kelompok Xiaoyan terkejut. Douki pada dasarnya diedarkan di dalam tubuh mereka pada saat itu. Mata mereka juga mengikuti sosok putih yang berkedip dan melihat ke atas. Mereka kaget. Itu hanyalah seekor binatang kecil dengan bulu putih di atasnya. Binatang kecil ini tampak seperti kucing yang sangat gemuk. Penampilannya yang bulat membuatnya tampak sederhana dan jujur. Namun, hampir tidak ada riak energi di dalam tubuhnya. Itu seperti binatang kecil biasa. Kelompok Xiaoyan menghela nafas lega. Hati mereka yang tegang juga sedikit rileks. Dia melirik ke arah si kecil bulat dan hendak membawa yang lain pergi ketika sebuah pikiran tiba-tiba terlintas di hatinya. Tidak, itu tidak benar. Ini adalah sisa-sisa kuno. Bagaimana bisa binatang kecil yang lucu dan gemuk yang tidak memiliki energi muncul di tempat ini? Xiaoyan sedikit mengernyitkan alisnya. Dia sekali lagi mengalihkan pandangannya dan dengan serius menatap hewan kecil bulat ini. Sesaat kemudian, dia sepertinya merasakan sesuatu. Sepasang mata mulai menonjol seperti katak dalam sekejap.
Dokter peri kecil dan yang lainnya terkejut saat melihat ekspresi Xiaoyan ini. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat ekspresi Xiaoyan ini. Namun, sebelum dokter peri kecil dan yang lainnya bisa membuka mulut mereka dan bertanya, ekspresi Xiaoyan dengan cepat berubah menjadi merah cerah. Sebuah mulut penuh kata-kata vulgar tiba-tiba dan tanpa sadar keluar dari mulutnya. Sialan, kucing gendut ini sebenarnya pil obat? Pil obat? Semua orang tercengang saat mendengar kekasaran Xiaoyan ini. Beberapa saat kemudian sebelum mereka pulih secara bertahap, mata mereka dipenuhi dengan ketidakpercayaan saat mereka menyaksikan binatang kecil seputih salju itu. Pada saat ini, yang terakhir menatap mereka dengan rasa ingin tahu dengan sepasang mata yang cerdas. Bagaimana penampilan ini menyerupai pil obat? Bagaimana bisa ada pil obat sebesar itu? Dokter peri kecil bergumam. Saya pasti benar. Saya tidak akan salah mengenali aroma pil obat semacam itu. Sebelumnya, saya pikir itu dikeluarkan dari beberapa pil obat yang tersisa. Namun, setelah penyelidikan terperinci, saya menemukan bahwa aroma pil sedang dipancarkan dari tubuh binatang kecil ini. Mata Xiao yang dipenuhi dengan panas membara yang sulit disembunyikan. Memang ada beberapa pil obat tingkat tinggi yang memang bisa berubah wujud dan bahkan memiliki kecerdasan. Tempat ini adalah peninggalan kuno yang ditinggalkan oleh seorang elit Dousheng. Tidaklah aneh jika ada sesuatu seperti ini, kata Tianhuo Zunze. Dia langsung tersenyum pahit. Dia tidak pernah bisa melihat pil obat yang bisa berubah menjadi bentuk binatang seumur hidupnya. Paling banyak, dia hanya membaca dari beberapa buku kuno. Mungkinkah binatang kecil ini menjadi pil obat tingkat 9 yang legendaris? Zian bertanya dengan rasa ingin tahu. Bahkan jika itu bukan pil obat tingkat 9, itu juga hampir sampai. Biasanya, selama itu adalah pil obat yang memiliki 7 atau lebih pil obat berwarna, itu akan memiliki kemampuan untuk berubah menjadi bentuk binatang. Selain itu, kecerdasannya juga sangat hebat. Mata Xiaoyan menatap binatang kecil itu dan dengan lembut berkata, jika saya menebak dengan benar, bentuk asli binatang kecil ini seharusnya menjadi pil obat yang telah mengalami petir pil berwarna 8 atau bahkan 9. Itu sangat dekat dengan pil obat tingkat 9. Pil obat tingkat 8 yang telah mengalami pil kilat 8 warna. Semua orang saling memandang. Bahkan di seluruh benua Douki saat ini, jumlah orang yang bisa memperbaiki pil obat di tingkat ini kemungkinan tidak akan melebihi jari seseorang. Bahkan Xiaoyan saat ini tidak dapat memperbaikinya. Jika berita ini menyebar, kemungkinan para ahli dalam sisa-sisa kuno ini akan menjadi gila. Mata cantik dokter peri kecil berkedip dan berbicara dengan cara yang agak serius. Daya pikat pil obat dari tingkat ini adalah salah satu yang bahkan beberapa iblis tua tidak dapat memblokir. Jika mereka menyadarinya, mereka pasti akan menggunakan semua cara mereka untuk merebutnya. Sangat sulit untuk meningkatkan satu kekuatan di dalam kelas Douzun. Jika ada yang bisa menelan pil obat ini, kekuatannya akan meningkat pesat. Itu bisa setara dengan 10 tahun atau bahkan 100 tahun pelatihan. Berapa banyak orang yang kebal terhadap daya pikat seperti itu? Kelompok Xiaoyan segera pulih dari kegembiraan liar mereka setelah mendengar kata-kata dokter peri kecil. Benda ini memang merupakan harta karun yang luar biasa, tetapi juga kentang panas yang mendidih. Jika berita itu menyebar, kemungkinan semua orang yang telah memasuki sisa-sisa ini akan langsung menjadi iri. Pada saat itu, mereka benar-benar akan menjadi musuh bersama bagi semua orang. Xiaoyan merenung sejenak. Dia menoleh dan melemparkan ekspresi ke arah Xiongsan. Yang terakhir juga mengerti Xiaoyan setelah melihat ini. Dia perlahan mengambil kembali beberapa tema dan berdiri di luar pintu. Aura ganas menyebar ke seluruh tubuhnya saat dia berjaga di pintu masuk seperti makhluk yang kuat. Meskipun ada cukup banyak ahli di lantai 3, sedikit dari mereka yang bisa melampaui Xiongsan. Dengan penjaga yang ganas, bahkan jika orang lain mengubah benda di dalamnya, mereka tidak akan berani menerobos masuk secara acak tanpa mengetahui informasi pastinya. Selain itu, inilah hasil yang dibutuhkan kelompok Xiaoyan. Haruskah kita menangkap binatang gendut ini? Zian berbicara dengan gembira setelah melihat Xiongsan menjaga pintu masuk utama. Jangan bertindak gegabah.
Binatang kecil ini mungkin tampak tidak memiliki energi, tetapi ini bukanlah pesta yang menyenangkan untuk disinggung. Jika ketakutan, kita akan kesulitan menemukannya di dalam balai pil yang begitu besar tanpa oranye sebagai arah. Xiao Yan menggelengkan kepalanya. Senyuman muncul di wajahnya saat dia berkata, selain itu, kita tidak perlu menggunakan kekerasan apapun untuk menangkap bocah kecil ini. Kamu punya metode? Dokter peri kecil bertanya tidak yakin. Xiao Yan tersenyum tipis. Dia mengambil botol giok dari dalam cincin penyimpanannya. Botol giok berisi beberapa pil obat tingkat 4 di dalamnya. Dia mengeluarkan salah satu dari mereka dari dalamnya dan melemparkannya ke arah binatang kecil seputih salju di kejauhan. Pil obat dengan lembut mendarat di samping binatang kecil seputih salju. Itu berguling-guling. Yang terakhir mundur agak jauh dari keterkejutan sebelum melangkah maju untuk mengendusnya. Namun, itu tidak menelannya, tindakan yang agak melebihi harapan Xiao Yan. Yang dilakukannya hanyalah menggelengkan kepalanya dan menariknya kembali. Dari tindakannya, jelas bahwa itu benar-benar meremehkan pil obat kelas rendah. Ekspresi malu muncul di wajah Xiao Yan saat melihat adegan ini. Dokter peri kecil dan Xian di sampingnya tanpa sadar tertawa. Binatang kecil ini benar-benar tidak memberikan wajah apapun. Sepertinya itu dibesarkan oleh pil obat tingkat tinggi itu, Xiao Yan tertawa getir. Dia hanya bisa mengambil pil obat tingkat 6 yang telah dia perbaiki dari cincin penyimpanannya. Dengan jentikan jarinya, benda itu telah mendarat di samping binatang kecil itu. Setelah mengendusnya sedikit, beberapa kegembiraan melintas di mata spiritualnya yang besar. Lidah merah mudanya yang lembut menyapu pil obat ini ke dalam mulutnya seperti kacang dan menelannya dengan suara tegukan. Binatang kecil itu mengangkat kepalanya sekali lagi setelah memakan pil obat tingkat 6. Mata besarnya yang cerdas menatap Xiao Yan. Lidah lembut merah muda itu berulang kali menjulur dan menarik diri seperti anjing kecil. Jelas, dia belum makan sampai kenyang. Sukacita muncul di hati Xiao Yan saat melihat ini. Catatan buku kuno benar. Binatang pil jenis ini memakan pil obat. Menggunakan pil obat untuk menjinakkan binatang buas ini adalah metode terbaik. Xiao Yan sekali lagi mengeluarkan beberapa pil obat tingkat 6. Dia mengedipkan semuanya di samping binatang kecil seputih salju itu. Yang terakhir tidak menolak salah satu dari mereka yang datang karena menelan semuanya ke dalam perutnya. Setelah lebih dari selusin pil obat ditelan ke dalam perutnya, kewaspadaan di dalam mata bahwa binatang kecil yang biasa melihat Xiao Yan itu juga secara bertahap berkurang. Ini terlalu banyak menyia-nyiakan, bukan? Tian Huo Sunze tanpa sadar merasakan sakit hati saat melihat Xiao Yan terus-menerus membuang pil obat tingkat 6 ini seperti kacang. Sulit untuk mencari pil obat ini di dunia luar bahkan jika seseorang punya uang. Namun, saat ini digunakan sebagai pakan. Tidak ada pilihan. Mulut binatang gendut kecil ini terlalu selektif. Ia menolak untuk makan pil obat di bawah tingkat 6. Xiao Yan juga merasa agak tidak berdaya. Dia telah meremehkan sifat pilih-pilih binatang pil ini terhadap makanan. Tian Huo Sunze tertawa getir. Dia hanya bisa melihat Xiao Yan membuang satu pil demi pil. Untungnya, pil obat ini tidak dilemparkan tanpa mendapatkan keuntungan apapun. Setidaknya, binatang kecil seputih salju itu tidak lagi melawan mereka. Pemberian makan ini berlangsung selama 10 menit. Setelah 10 menit ini, Xiao Yan telah melemparkan lebih dari 20 pil obat tingkat 6 dan 8 pil obat tingkat 7. Tingkat pengeluaran ini bahkan menyebabkan dia merasakan jantungnya berlumuran darah menjelang akhir. Bahkan dengan kemampuannya saat ini, dia akan membutuhkan beberapa hari untuk memperbaiki pil obat tersebut. Namun, semuanya telah menghilang di bawah suara mengunyah binatang pil. Untungnya, pengeluaran ini tidak ada habisnya. Sementara Xiao Yan mulai merasa sedikit mati rasa, binatang kecil seputih salju itu mengangkat kaki belakangnya dengan puas. 2 cakar berbulu menepuk perutnya yang bulat. Matanya dipenuhi dengan kepuasan. Xiao Yan menghela nafas lega setelah melihat bahwa dia akhirnya memberi makan binatang kecil ini sampai kenyang. Dia bersiul ke arah binatang kecil seputih salju. Mata binatang yang cerdas itu menatapnya.
Tampaknya berniat untuk berjalan tetapi ada banyak orang di sisi Xiaoyan. Ini menyebabkannya sedikit ragu. Xiaoyan, yang melihat adegan ini, akhirnya sadar bahwa inilah saatnya untuk menggunakan taktik yang kejam. Selama orang ini mau berjalan dengan sukarela, dia akan sementara dianggap sebagai pemilik binatang pil ini. Dengan jentikan tangannya, botol giok transparan muncul di dalamnya. Ada pil obat bundar yang terkandung di dalamnya. Kabut pil yang dipenuhi dengan spiritualitas berlama-lama di dalam botol giok. Pil obat itu tampaknya memiliki spiritualitas karena digantung di dalam botol giok sambil bergoyang ke kiri dan ke kanan. Pil obat ini secara alami merupakan pil obat tingkat tertinggi yang saat ini dimiliki Xiaoyan. Itu adalah pil sekering darah tumbuh tulang yang telah memanggil petir pil 5 warna ketika dia memperbaikinya kembali di pertemuan pil. Mata binatang kecil itu melebar menjadi lingkaran saat pil obat ini muncul. Dengan segera, kaki depannya bermunculan di atas meja. Tubuh bulatnya menarik busur di udara dan menyerbu ke arah Xiaoyan dengan cemas. Senyuman brilian muncul di wajah Xiaoyan saat melihat ini. Binatang gendut kecil, kamu telah mengambil umpan. Binatang kecil seputih salju itu membuat busur di udara. Namun, saat hendak bertabrakan dengan pelukan Xiaoyan, tubuhnya tiba-tiba menegang. Kekuatan hisap tiba-tiba melonjak dan langsung menarik tubuhnya menjauh. Perubahan tak terduga yang tiba-tiba ini menyebabkan kelompok Xiaoyan terkejut. Xiaoyan adalah yang tercepat bereaksi. Ekspresinya menjadi suram hampir seketika saat matanya menyapu ke atas. Sosok bayangan yang agak ramping melintas dan meraih binatang pil itu dengan kuat di tangannya. Binatang kecil, aku akan melihat kemana kamu akan lari kali ini. Sosok bayangan hitam itu meraih binatang pil itu, mengabaikan perjuangannya yang intens dan tertawa. Anda mencari kematian. Ekspresi Xiaoyan suram. Tubuhnya bersinar dan dia langsung muncul di depan bayangan hitam. Api ungu coklat bertahan di telapak tangannya dan telapak tangannya dengan keras menghantam Xiaoyan. Bang! Sosok bayangan hitam itu tidak takut dalam menghadapi serangan Xiaoyan ini. Dia berbalik dan membanting ke belakang, bertabrakan dengan tangan Xiaoyan. Kedua tangan saling bersilangan. Tubuh Xiaoyan bergetar dan sosok bayangan hitam itu dengan cepat mundur beberapa langkah. Akhirnya, ia melompat ke atas balok dengan cara yang kuat dan menatap semua orang dari atas. Dia dengan dingin berkata, saya telah mengejar binatang pil ini untuk waktu yang lama. Apakah kalian semua berniat untuk merebut bersamaku? Xiaoyan tanpa ekspresi. Matanya menatap topeng hantu di wajah sosok bayangan hitam itu. Kilatan dingin melintas di atas mereka, kamu lagi. Sosok bayangan hitam yang tiba-tiba muncul secara mengejutkan adalah orang misterius yang menyerang Xian saat itu. Kamu wanita aneh yang berani menyerang bibi nenek ini. Apakah kamu lelah hidup? Xian juga mengenali orang ini dan dia meraung dengan marah. Sial, gadis ini sangat jahat. Aku yang dulu menjadi linglung karena lampu hijaunya miliknya, memungkinkan dia untuk menyelinap masuk. Xiongsan juga menyerang dan menangis dengan marah. Ekspresi Xiaoyan suram. Dia menekan amarah di dalam hatinya dan melemparkan ekspresi ke arah dokter peri kecil dan Tian Huo Sunse. Keduanya mundur agak jauh dan menutup jalur mundur orang bayangan hitam ini. Serahkan binatang pil itu kepada kami dan kami bisa memilih untuk tidak melanjutkan masalah sebelumnya. Jika tidak, jangan salahkan kami karena kejam.